Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hendra Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Fahrunis Ahmadi selaku moderator dan pemateri 3. Kemudian ada rekan saya Sastra Wijaya selaku materi 1, Diva Putri Azalia selaku pemateri 2, dan Dian Anggraeni selaku pemateri 4. Kami di sini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pencegahan dan Pengendalian Hama pada Tanaman Kubis, Brassica Oleracea falsafitata L. oleh Sastra Wijaya. Langsung saja untuk materi 1, Sastra Wijaya. Pencegahan dan pengendalian hama pada tanaman kubis, Brassica oleracea falsafitata L. Pada bagian abstrak, tanaman kubis, Brassica oleracea falsafitata L. merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kebutuhan terhadap tanaman kubis pun semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan produksi pun dilakukan dengan tujuan mampu menyediakan stok sayuran kubis. Akan tetapi, dalam melakukan peningkatan produksi tersebut, semakin tinggi produksi yang dilakukan, semakin tinggi pula kendala yang akan dihadapi. Kendala yang akan dihadapi yaitu meningkatnya serangan hama dan membutuhkan banyak orang untuk melakukan perawatan tanaman secara rutin. Para petani dituntut untuk bisa melakukan produksi dengan semaksimal mungkin agar hasil panen tanaman kubis maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Semua kendala tersebut akan bisa dikendalikan dengan cara melakukan perawatan tanaman dengan baik. Yang pertama, pendahuluan. Dari latar belakang, tanaman kubis, Brassica oleracea falsafitata L. merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat, dataran menengah ke bawah. Kebutuhan terhadap tanaman kubis semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Maka dari itu, peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan masyarakat. Peningkatan produktivitas pada tanaman kubis tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Seringkali mengalami kerusakan serta penurunan produksi, yang mana salah satunya disebabkan oleh adanya serangan hama, penyakit, serta tumbuhan pengganggu. Maka dari itu, penelitian-penelitian mengenai cara pencegahan dan penanggulangan hama pada tanaman kubis ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan populasi hama yang biasa menyerang tanaman kubis itu sendiri. Informasi ini nantinya sangat bermanfaat sekali sebagai bahan edukasi petani dalam melakukan budidaya tanaman kubis. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus untuk meningkatkan produktivitas pada budidaya tanaman kubis, yaitu dengan melakukan pencegahan serangan penanggulangan hama atau OPT, organisme pengganggu tanaman, sehingga penghasilan yang didapat akan lebih maksimal dan memberikan kepuasan tersendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah penyebab terjadinya kerusakan pada tanaman kubis? Yang kedua ada jenis hama apakah yang biasa menyerang pada tanaman kubis? Yang ketiga, bagaimana cara pengendalian dan pencegahan hama pada tanaman kubis? Adapun tujuan, yang pertama menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan pada tanaman kubis. Yang kedua, menjelaskan hama apa saja yang biasa menyerang tanaman kubis. Yang ketiga, menjelaskan cara pengendalian dan pencegahan hama pada tanaman kubis. Yang terakhir, mengenai metode penyusunan. Metode penyusunan yang digunakan adalah metode studi literatur, yaitu dengan mencari bahan bacaan yang ada lalu dipahami dengan teliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Silahkan. Selanjutnya, yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian dan penyebab kerusakan pada tanaman kubis. Kubis atau nama latinnya Brassica oleracea varietasnya Cavitata L adalah tanaman buah tahunan hijau berdaun yang ditanam sebagai tanaman sayuran yang memiliki daun kepala yang padat. Tanaman kubis sangat disukai masyarakat karena banyak manfaatnya, yaitu bagi kesehatan seperti penurunan kolesterol, antioksidan atau antikarsinogen, mencegah tumor dan kanker, dan masih banyak manfaat lain.
Tanaman kubis sebagian besar ditanam di daratan tinggi karena dengan berbagai alasan seperti curah hujan yang tinggi, suhu yang mendukung pertumbuhan tanaman, serta faktor lain yang membuat pertumbuhan kubis lebih efektif jika ditanam di dataran tinggi. Dalam melakukan penanaman kubis, upaya peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar terkadang terkendala karena faktor hama dan penyakit utama yang menyerang. Dampak dari serangan hama tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian. Penyebab dari rusaknya tanaman kubis diakibatkan karena adanya hama pengganggu tanaman dan tumbuhan pengganggu tanaman. Hama adalah semua organisme atau agen biotik yang merupakan tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Dikutip oleh Smith pada tahun 1987. Serangga dapat dikatakan hama apabila serangga tersebut mengurangi kualitas dan kuantitas bahan makanan, pakan ternak, tanaman serap, hasil pertanian, pengolahan, dan dalam penggunaannya, serta dalam bertindak sebagai faktor penyakit pada tanaman, binatang dan manusia, dan juga bunga, serta merusak bahan bangunan dan milik pribadi lainnya. Dikutip oleh Nas 1978. Selain dari hama, ada pun pengganggu tanaman lain yaitu gulma. Gulma adalah tumbuhan pengganggu berbagai jenis tanaman pangan, sayur, dan jenis tanaman lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan keberfungsiannya gulma secara umum belum banyak diketahui. Dikutip oleh Surjani 1974. Gulma merupakan tanaman pengganggu dan menyebabkan kerusakan pada tumbuhan pokok dalam sektor pertanian. Dikutip oleh Kustono 2004. Selanjutnya ada jenis-jenis hama dan penyakit utama tanaman kubis. Macam-macam jenis utama pengganggu tanaman kubis sebagai berikut. Yang pertama ada ulat ritip, lalu ulat gerayak, ulat krop, ulat tanah, dan yang terakhir ada kumbang anjing. Adapun penyakit utama pada tanaman kubis antara lain: 1. Bercak daun atau leaf spot. Alternaria brassiae merupakan jamur yang menyerang pada saat kondisi cuaca basah dan lembab. Serangan penyakit ini menimbulkan gejala serangan yang khas, yakni cincin konsentris berwarna coklat tua hingga coklat muda. Serangan bercak daun akan menurunkan kualitas panen. Yang kedua ada akar gada atau clubroot. Akar gada merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur Plasmodiphora brassiae. Akibat dari penyakit ini, batang pada kubis mengalami pembengkakan. Yang ketiga ada busuk lunak atau softwood. Erwina carotophora merupakan bakteri yang menyerang saat kondisi cenderung basah dan lembab. Gejala yang ditimbulkan yakni batang atau crop kubis mengalami busuk basah dan timbul bau yang tidak enak. Lalu selanjutnya ada busuk hitam. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu menguning hingga menghitamnya daun atau batang kubis. Bakteri Xanthomonas dapat terbawa pada benih dan mampu bertahan hingga 2 tahun. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian jenis-jenis hama pada tanaman kubis. Upaya pengendalian hama pada tanaman kubis yaitu dengan melakukan pergiliran tanaman seperti perubahan jenis tanaman baru, pembersihan lahan secara rutin seperti membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan pada kubis, melakukan teknik tumpang sari. Pola tanaman tumpang sari memberikan beberapa keuntungan, antara lain penjagaan fase musuh alam yang tidak efektif, penjagaan keanekaragaman komunitas, penyediaan inang otomatis, penyediaan makanan alami, pembuatan tempat perlindungan musuh alami, penggunaan insektisida yang selektif, dikutip oleh Serre 1982. Selanjutnya ada analisis, pencegahan, dan pengendalian hama pada tanaman kubis yang menyebabkan kerusakan pada tanaman kubis.
Dalam melakukan budidaya tanaman kubis, sering sekali terjadi kerusakan yang mana kerusakan tersebut membuat hasil panen dalam melakukan budidaya tanaman kubis ini merosot dan bisa dikatakan gagal panen. Penyebab dari merosotnya penghasilan hasil panen yaitu adanya faktor pengganggu pada saat melakukan produksi tanaman kubis sebagai berikut. Yang pertama ada hama. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan serta kehadirannya tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Pada bidang pertanian dan perkebunan, hama merupakan suatu organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerusakan pada fisik. Hewan juga bisa dikatakan hama apabila menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit pada manusia. Yang kedua ada tumbuhan pengganggu tanaman atau gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di areal sela-sela tanaman yang merupakan tempat perkembangbiakan larva-larva pada hama pengganggu. Gulma terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan gulma rerumputan, kebanyakan berasal dari famili Graminaceae, kemudian ada golongan teki-tekian, kebanyakan berasal dari famili Cyperaceae, golongan gulma berdaun lebar, antara lain Michemia spp, Ageratum conzoides, Euphoratum odoratum. Selanjutnya ada jenis-jenis hama yang menyerang dan penyakit utama pada tanaman kubis. Dalam penelitian ini menjelaskan macam-macam jenis hama yang menyerang tanaman kubis. Di antaranya ada ulat tritip atau Plutella xylostella. Ulat tritip merupakan ulat yang merusak tanaman saat stadia larva. Ulat tritip biasa merusak kubis dengan cara memakan daun muda atau tua hingga sampai tersisa tulangnya saja. Kemudian yang kedua ada ulat grayak atau Spadoptera litura. Ulat grayak adalah ulat yang memakan bagian daun yang muda atau daun tua. Memiliki banyak inang yang mana ulat ini merusak dengan memakan daun atau crop, sehingga muncul gejala daun berlubang hingga tersisa tulang daunnya saja. Kemudian yang ketiga ada ulat crop. Ulat crop merusak dengan cara memakan daun kubis yang sudah atau belum membentuk crop. Serangan ulat crop seringkali membuat kecewa bagi siapa saja yang menanam, karena ulat-ulat ini bisa membuat gagal panen yang mana tanaman gagal membuat crop. Kemudian yang keempat ada ulat tanah. Dalam merusak tanaman kubis, ulat ini memotong atau memakan pangkal batang setelah beberapa hari tanam. Ulat ini biasanya muncul dan aktif di malam hari dan akan bersembunyi ketika matahari akan terbit. Dan yang terakhir ada kumbang anjing. Kumbang ini berwarna coklat dengan garis kuning pada sayap. Kumbang ini menyerang pada bagian daun kubis. Biasanya daun yang terserang berlubang-lubang kecil. Selain itu, kumbang ini seringkali merusak bagian dasar tanaman dekat dengan permukaan. Adapun penyakit utama pada tanaman kubis. Yang pertama itu ada bercak daun, Alternaria brassiae merupakan jamur yang biasa menyerang pada tanaman kubis saat kondisi lembab dan basah. Serangan penyakit ini menimbulkan gejala serangan yang khas, yaitu adanya cincin konsentris berwarna coklat muda. Akibat dari serangan penyakit bercak ini menurunkan kualitas panen. Kemudian yang kedua ada akar gada. Akar gada merupakan salah satu penyakit dari kubis yang disebabkan oleh jamur Plasmodiopora brassiae. Akibat dari serangan penyakit ini, kondisi batang pada kubis mengalami pembengkakan. Yang ketiga ada busuk lunak atau Erwina carotophora. Erwina carotophora merupakan bakteri yang menyerang saat kondisi basah dan lembab. Gejala yang ditimbulkan yaitu mengalami perubahan dengan membusuknya batang dan mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian yang terakhir ada busuk hitam. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu menguning hingga menghitamnya daun atau batang. Bakteri Xanthomonas dapat terbawa pada benih dan mampu bertahan hingga 2 tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Silahkan.
Selanjutnya, ada pencegahan dan pengendalian jenis-jenis hama pada tanaman kubis. Jenis-jenis hama pada tanaman kubis dan upaya pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama, ada ulat tritip. Upaya pengendaliannya itu yang pertama membersihkan gulma, yang kedua mengumpulkan telur, larva, pupa lalu dimusnahkan. Yang ketiga, menggunakan perangkap dengan menggunakan media air atau perekat yang digunakan untuk memantau populasi ngengat jantan. Dan yang keempat, mengaplikasikan pestisida yang dianjurkan oleh pemerintah pertanian apabila pengendalian lain tidak dapat mengurangi serangan hama. Yang kedua, ada ulat krop. Upaya pengendaliannya itu yang pertama, tetap selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, melakukan pola tanam dan pengaturan jarak tanam. Lakukan penanaman tanaman yang tidak disukai ulat krop. Yang ketiga, membuat tempat penyemaian terbuka. Yang keempat, melakukan pembasmian. Yang kelima, melakukan pembasmian secara kimia dengan menggunakan insektisida alami seperti akar tuba, daun lengkuas, dan pucuk tembakau. Yang ketiga, ada ulat gerayak. Upaya pengendaliannya, yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Yang kedua, pengolahan tanah yang baik untuk mematikan larva atau pupa dalam tanah. Yang ketiga, secara kimia dengan menggunakan insektisida bila pengendalian mengurangi serangan hama ini. Yang keempat, ada ulat tanah. Upaya pengendaliannya, yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Yang kedua, membasmi dengan cara manual, yaitu membongkar bagian tanah untuk mengambil ulat tersebut pada lubang kecil di sekitar tanaman, lalu musnahkan. Yang ketiga, melakukan pembasmian dengan kimia, yaitu dengan pestisida yang berbahan aktif karbofuran. Dan yang kelima, ada kumbang anjing. Upaya pengendaliannya, yang pertama, melakukan pengelolaan tanah dengan baik untuk membunuh telur dan pupa yang ada di dalam tanah. Yang kedua, melakukan sanitasi pembersihan lahan. Dan yang ketiga, mengaplikasikan insektisida sintetik yang telah terdaftar dan telah memiliki perizinan dengan catatan jika pengendalian yang lain tidak mengurangi intensitas serangan hama. Lalu terakhir ada penutup. Yang pertama, simpulan. Dapat disimpulkan bahwa melakukan budidaya tanaman kubis tidak semata-mata dapat dilakukan dengan mudah, karena pada dasarnya dalam melakukan budidaya tanaman kubis harus bisa menanggung resiko kerugian. Tidak selamanya dalam melakukan produksi memperoleh hasil panen yang maksimal. Penyebab dari gagalnya panen tanaman kubis dikarenakan adanya gangguan hama, pengganggu tanaman, dan gulma atau tumbuhan pengganggu tanaman. Maka dari itu, jika ingin memperoleh hasil panen yang maksimal, maka upaya yang harus dilakukan yaitu lakukan pencegahan dan pengendalian kedua faktor tersebut dengan cara melakukan pembersihan lahan secara teratur, melakukan pola tanam berjarak tanaman, membasmi hama pengganggu tanaman dengan cara manual maupun dengan cara kimia, seperti dengan pestisida atau insektisida, serta melakukan pergiliran tanaman agar memutus rantai perkembangbiakan larva pada hama pengganggu. Yang kedua, ada saran. Harapannya, dalam menulis artikel ini bisa memberikan edukasi bagi para petani atau masyarakat yang ingin melakukan budidaya atau sedang melakukan budidaya tanaman kubis, agar bisa menghadapi kendala dan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, agar para petani bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal, petani dituntut untuk mampu melihat berbagai kendala yang dihadapi dan harus tahu bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut serta mampu melakukan pencegahan dan pengendalian dengan tepat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.